Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iul26. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai Microsoft Excel. Menu-menu apa aja sih yang ada di Microsoft Excel itu? Lalu selanjutnya saya juga akan membahas mengenai tools atau alat-alat yang ada di Microsoft Excel dan bagaimana cara menggunakannya. Lalu yang terakhir yaitu saya akan membahas beberapa rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel yang bisa dipergunakan untuk perhitungan data. Oke, selanjutnya kita langsung saja membuka Microsoft Excel-nya. Oke, di sini saya gunakan Microsoft Excel tahun 2013. Nah, sudah terlihat ya tampilan dari Microsoft Excel ini. Kita lanjut saja ke pembahasan menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Oke, menu pertama yaitu File. Menu File di sini berfungsi untuk mengelola suatu file pada Microsoft Excel. Nah, seperti New. New di sini berfungsi untuk membuat atau membuka workbook yang baru gitu ya. Selanjutnya ada Open. Nah, Open di sini berfungsi untuk membuka file yang memang sebelumnya sudah tersimpan, baik pada komputer atau memang jika tersambung dengan internet pada cloud yang sudah kita simpan gitu ya. Selanjutnya ada Save. Nah, Save di sini digunakan untuk menyimpan perubahan pada file. Lalu selanjutnya Save As. Nah, Save As juga hampir sama dengan Save, yaitu untuk menyimpan perubahan file, namun dengan Save As kita bisa menyimpan file tersebut dengan nama yang berbeda atau di rename ya. Nah, di fitur Save As ini ada dua pilihan untuk menyimpan file. Yang pertama ada OneDrive, personal ini melalui internet gitu ya, jadi di cloud kayak gitu. Lalu yang selanjutnya itu di komputer. Nah, ini di hard disk gitu ya, hard disk bawaan laptop atau komputer kita pakai. Lalu di add a place, ini bisa juga menggunakan internet di OneDrive atau di cloud gitu, seperti itu. Selanjutnya yaitu fitur atau alat di file ini print ya. Nah, print di sini berfungsi untuk melihat file yang sebelumnya sudah kita tulis atau kita edit untuk sebelum dicetak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di print ini ada beberapa pilihan gitu ya. Ada beberapa pengaturan seperti ini copies. Copies di sini bisa berfungsi untuk kita menentukan jumlah berapa sih yang akan di print gitu. Lalu selanjutnya ada printer. Nah, di sini kita bisa memilih printer mana yang memang akan kita gunakan. Lalu selanjutnya ada setting. Setting di sini men-setting apakah file tersebut di print dengan portrait atau landscape, lalu menggunakan kertas A4 atau apa size-nya gitu. Lalu selanjutnya normal margins. Nah, di sini ini untuk mengatur margins yang akan kita gunakan. Oke. Selanjutnya ada share. Nah, share di sini itu bisa kita ketika sudah beres dengan file tersebut atau mengedit atau membuat suatu file di Microsoft Excel, kita bisa langsung share file tersebut. Misalkan ini di save dulu ke cloud ya, jadi nanti bisa dibagikan linknya atau di invite orang-orangnya. Lalu selanjutnya email. Nah, kita juga bisa men-share ke email. Nah, ini langsung di-share ke emailnya, lalu kita juga bisa merubah dulu menjadi bentuk PDF, lalu selanjutnya bisa dirubah dulu menjadi bentuk XPS, dan kita juga bisa mengirim lewat internet fax. Oke, selanjutnya ada export. Export di sini berfungsi untuk mengubah suatu file menjadi tipe-tipe yang ada di Microsoft Excel ini ya. Selanjutnya close. Nah, close di sini berfungsi untuk menutup Microsoft Excel atau workbook-nya. Oke, itu penjelasan mengenai menu file. Selanjutnya yaitu menu home. Nah, home di sini berfungsi untuk mengatur isi atau data maupun sel. Jadi tools-tools yang ada di sini nih, yang ada di home itu berfungsi untuk mengatur isi atau data maupun sel pada Microsoft Excel ini. Oke, selanjutnya yaitu insert. Insert di sini berfungsi untuk menambahkan aset pendukung isi atau data. Seperti itu ya, di sini ada table, pictures, online pictures, terus ada beberapa grafik juga gitu kan ya. Selanjutnya yaitu page layout. Nah, page layout di sini berfungsi untuk mengatur misalkan mengatur marginsnya, lalu mengatur orientasi kertasnya, mengatur ukuran kertasnya, dan mengatur halaman pada Microsoft Excel. Oke, selanjutnya formulas. Formulas di sini
formulas atau rumus ini berfungsi untuk memasukkan formula atau fungsi ke dalam sel. Jadi fungsinya itu untuk memasukkan rumus-rumus ke dalam sel gitu ya. Nah, ini akan dipakai nanti pada pembahasan ketiga ya, yang rumus-rumus pada Excel. Oke, selanjutnya yaitu data. Nah, data di sini berfungsi untuk mengelola kebutuhan data. Misalkan kita mengambil data dari web seperti itu. Lalu selanjutnya bagaimana cara mengubah teks kepada kolom kayak gitu. Selanjutnya review, menu review. Review di sini berfungsi untuk melakukan misalkan mencari ejaan yang benar, lalu mencari kata yang benar pada kamus dan lain-lain. Selanjutnya di sini juga ada translate. Nah, di Excel juga jadi kita bisa mentranslate data tersebut ya. Lalu selanjutnya view. View di sini berfungsi untuk mengatur tampilan dari suatu sheet. Nah, misalkan ini normal, page break, page layout, dan lain-lain. Oke, sekian mungkin itu ya pembahasan dari menu-menu yang ada di Excel. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai alat-alat dan bagaimana cara menggunakannya pada Microsoft Excel. Oke, yang pertama misalkan new. New ini kita bisa gunakan, misalkan kita bisa memilih nih. Di sini kan ada beberapa pilihan, ada blank workbook, billing statement, blood pressure record, dan lain-lain. Yang ini ya, time sampai akhirnya di time card. Nah, coba kita klik yang blank workbook ini. Oke. Nah, terbuka ini. Nah, ini namanya kan book 4, berarti ini adalah Excel file keempat gitu ya. Kenapa dinamakan book? Karena ini tuh bisa dibilang sebuah buku gitu ya. Dalam ini tuh. Kayak gitu. Selanjutnya di menu file ini ada fitur save. Nah, coba kita tulis dulu namanya kesehatan masyarakat. Oke. Udah ya, kita tulis. Coba kita save. Nah, save-nya kita di komputer, lalu ke komputer, bisa kita save dengan nama. Nah, misalkan kita save dengan nama, misalkan catatan. Oke, enter, save. Oke, itu ya. Itu kurang lebih pada alat save tersebut sama dengan save as ya, tapi berbeda dengan save as itu ketika kita mengklik save as ini, kita juga bisa menyimpan file ini lagi dengan nama yang berbeda. Misalkan, kan tadi kita save dengan nama catatan ya, lalu kita save dengan nama catatan IUL. Nah, jadi file yang sama tapi bisa di rename, kita save dengan nama yang berbeda kayak gitu ya. Lalu selanjutnya ada tools print. Nah, print di sini berfungsi untuk, nah ini kan ada ya preview atau file yang sebelum kita cetak itu kita bisa lihat di sini kayak gitu. Nah, di print ini ada yang pertama ada copies. Nah, copies di sini berfungsinya untuk menentukan jumlah berapa yang akan berapa lembar yang akan kita print seperti itu ya. Misalkan kita print 3 lembar, berarti angkanya di sini tulis 3 lembar, atau kita menggunakan ini ya, alat ini, tanda panah ini. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan printer. Nah, di sini kita bisa memilih printer yang memang sedang online atau yang akan kita gunakan yang mana. Nanti tinggal kita klik seperti itu. Selanjutnya ada pengaturan-pengaturan. Nah, print active sheet seperti ini tuh printnya tuh yang mana aja seperti itu. Page berapa sampai berapa seperti itu. Lalu ada collect di sini tuh apakah printnya itu berurutan dari halaman 1, 2, 3 atau halaman 1 dulu terlebih dahulu, lalu halaman 2, halaman 3, dan selanjutnya seperti itu. Lalu di sini ada portrait orientation, berfungsi untuk menentukan bentuk, apakah akan potret kertasnya atau landscape seperti itu. Selanjutnya di sini ada pengaturan untuk
kertas ya, kertas yang akan kita gunakan. Misalkan kita akan menggunakan 4 letter, legal, dan lain-lain. Selanjutnya ada normal margins. Nah, di sini berfungsinya untuk menggunakan atau mengatur margin yang akan kita pakai. Misalkan, nah ini kan di sini udah ada ya marginnya tuh. Nah, kiri 3, kanan 1,8, bawah 1,9 bottom, dan topnya 1,9 cm. Oke. Terus selanjutnya di sini, nah di sini kita ada beberapa pilihan no scaling. Jadi no scaling di sini tuh memprint sesuai dengan yang ada aja gitu, dengan yang ada di file tersebut. Lalu selanjutnya fit sheet on one page. Di sini itu kita bisa memprint suatu file yang memang kita tulis tadi dalam satu kertas atau satu halaman, seperti itu ya, columns, rows, dan lain-lain, kayak gitu. Oke, itu fungsi-fungsi dan cara pemakaian pada menu file tersebut. Selanjutnya kita membahas menu home dan alat-alatnya. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, menu home di sini berfungsi untuk mengatur isi data maupun sel ya. Oke, yang pertama kita coba alat atau tools copy ya. Kita coba klik sel A2, lalu kita klik copy. Oke, tandanya kalau sudah begini berarti data ini sudah tercopy ya. Kita coba paste di sel C5. Nah, kita coba paste menggunakan ini, paste. Oke, sudah ya. Jadi, itulah fungsi dan cara mempraktekkan copy dan paste. Lalu selanjutnya kita mencoba menggunakan cut. Nah, cut di sini berarti memotong ya. Ini tuh memotong sekaligus kita juga bisa memindahkan file ini atau data ini gitu ya, bukan file. Cut. Nah, cut kita coba pindahkan sel A2 ini ke sel B8 dengan cara paste lagi ya. Paste. Oke, seperti itu ya. Lalu alat selanjutnya yaitu di sini kita bisa menentukan font apa yang akan kita gunakan. Misalkan kita klik dulu nih sel C5-nya, lalu kita ke sini, kita memilih font apa yang akan kita gunakan. Misalkan kita akan menggunakan font Arial Black ya. Arial Black. Nah, udah kan berubah ya. Yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya kita di sini akan menggunakan ini. Tools ini berfungsi untuk merubah size fontnya. Nah, kita praktekkan. Misalkan kita sudah mengklik nih sel C5. Sel C5 ini. Nah, kita rubah misalkan menjadi size-nya itu 15 misalkan. Kita enter. Nah, kan menjadi lebih besar ya si size pada fontnya itu. Oke. Udah ya. Nah, selanjutnya di bawah yang 2 tadi ada ini. Tools bold. Bold di sini berfungsi untuk menebalkan teks. Karena ini Arial Black, kita rubah dulu ya biar nanti kelihatan perbedaan antara yang di bold dan tidak. Kita menggunakan Calibri. Nah, Calibri kita klik bold. Nah, oke, terlihat kan jadi lebih tebal ya pada si teks ininya tuh menjadi lebih tebal. Lalu selanjutnya di sini ada italic. Italic di sini itu berfungsi untuk memiringkan teks. Nah, miringkan teks kita udah klik sel C5 ini, kita coba memakai tools italic. Oke, jadi miring ya, sedikit miring pada teksnya itu. Oke, selanjutnya di sini ada tools underline. Underline di sini berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks tersebut. Kita coba ya, misalkan. Oke, jadi pada teks di bawah teks tersebut ada garisnya ya, gitu. Oke. Nah, di underline ini ada 2 pilihan. Yang pertama underline, jadi hanya ada 1 garis bawah. Lalu yang kedua double underline, jadi ada 2 garis di bawah teks tersebut. Kita coba. Nah, kesehatan masyarakat, jadi di bawahnya ada 2 garis ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan ini border ya. Tools border. Tools border di sini berfungsi untuk memberikan garis pinggir
garis pinggir, atas, bawah, kanan, kiri, seperti itu ya. Misalkan kita menggunakan, nah ini bottom border. Bottom border di sini berfungsi untuk memberikan garis bawah. Kita coba ya. Nah, kan di bawahnya ada garis lagi ya. Setelah tadi ada garis underline, sekarang di bawahnya juga ada garisnya lagi, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita menggunakan ini top border. Top border di sini berfungsi untuk memberikan garis di atas teks. Seperti ini. Oke, maaf, kita blok dulu ya teks yang akan kita bordernya. Kita menggunakan yang top border. Oke, sudah ada top bordernya. Selanjutnya ada left border. Left border. Left border di sini kita bisa gunakan untuk memberikan garis pada sisi kiri ya, misalkan seperti itu. Lalu kita blok lagi untuk ya, mencoba yang lainnya. Nah, selanjutnya ada right border. Nah, right border di sini berfungsi untuk memberikan garis pada sisi kanan. Nah, seperti itu ya. Jadi kelihatan kan ini di pinggir-pinggirnya itu ada garis hitam itu disebut border ya, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya ada no border. Jadi no border di sini berfungsi untuk menghapus garis-garis yang tadi. Kita coba ya. Nah, oke, jadi sekarang ada kan garis-garis yang tadi di pinggirnya itu ya. Oke, selanjutnya setelah no border, di sini juga ada all border. Sebelum itu kita blok dulu sel C5 sampai dengan F5 ini. Kita menggunakan all border. Nah, all border. Jadi sama seperti tadi ya. Jadi langsung gitu. Kan tadi satu-satu ya, atas, bawah. Kalau sekarang all border itu langsung semuanya. Seperti itu. Lalu outside border. Jadi ini hanya memberikan garis-garis di pinggir-pinggirnya saja, atas, bawah, kiri, kanan seperti tadi ya. Lalu tick box border. Tick box border ini digunakan sebenarnya sama dengan yang all border ini atau outside border ini, hanya saja yang membedakannya itu garis pada tick. Jika kita memakai tick box border ini, garisnya itu lebih tebal. Kita coba ya. Nah, seperti kan, jadi garis-garis pinggir-pinggirnya ini tuh lebih tebal gitu ya. Oke, selanjutnya ada bottom double border. Nah, jadi kita bisa memakai ini jika ingin garis bawahnya itu ada 2. Nah, seperti ya, kan dari 2 ya. Kan yang atas 2, yang bawahnya dari 2. Seperti itu. Lalu selanjutnya, maaf, kita undo. Selanjutnya itu ada tick bottom border. Jadi tick itu lebih tebal ya garisnya. Lalu top and bottom border. Jadi yang hanya yang di garis itu hanya atas dan bawah. Ya, seperti itu ya. Kayak gitu. Tick bottom border. Mohon maaf, top and bottom border. Jadi top and bottom border itu berfungsi untuk memberikan garis atas dan bawah saja. Lalu top and bottom border. Jadi ini tuh digunakan di top atasnya itu hanya diberi garis biasa. Kalau bawahnya itu dikasih garis yang memang lebih tebal daripada atasnya. Nah, bisa kita lihat ya, atas dan bawahnya berbeda. Oke, selanjutnya top and double bottom border. Nah, top and double bottom border berarti atas dan bawahnya itu menggunakan garis yang double. Nah, seperti ya. Oke, itu udah. Kita lanjut ke nih draw border. Nah, draw border di sini bisa digunakan misalkan kita mau membuat border seperti ini. Nah, seperti itu ya. Seperti itu bisa kita gunakan draw border ya. Selanjutnya draw border grid. Nah, kalau draw border grid ini bisa kita gunakan jadi langsung seperti itu ya. Perbedaannya kan tadi itu hanya pinggir-pinggirnya saja, tapi ini bisa sama tengah-tengahnya juga gitu pada sel-sel ini tuh yang ada di Microsoft Excel ini tuh. Oke. Selanjutnya erase border bisa kita gunakan untuk menghapus. Nah, bisa kita gunakan untuk menghapus garisnya. Misalkan memang ada yang tidak ingin digarisi, kita bisa
menggunakan erase border ini seperti itu. Oke. Line color. Nah, line color di sini bisa digunakan untuk jika kita ingin memberikan warna pada garis tersebut. Misalkan kita coba beri warna biru ini ya. Kita membuat warna biru ini pada yang tadi. Nah, kan jadi biru ya. Nah, ini biru. Jadi warna biru seperti itu. Lalu selanjutnya line style. Nah, line style di sini bisa digunakan jika kita memang ingin memakai garis yang berbeda. Misalkan kita memakai garis yang putus-putus ini. Pada di sini deh, coba. Nah, seperti itu ya. Jadi garis-garisnya putus-putus tuh. Ini contohnya. Seperti itu. Itu untuk border ya, untuk tools border pada Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita ke tools yang lain. Ini di sini ada tools increase font size dan decrease font size. Nah, increase di sini berfungsi untuk menambah size atau memperbesar size. Misalkan kita klik satu kali ya. Otomatis kan di sininya bertambah menjadi 16. Seperti itu. Kita klik lagi, coba lagi sekali lagi. Nah, menjadi 18. Jadi increase ini berfungsi untuk menambah size pada font ini ya. Font pada teksnya seperti itu. Lalu selanjutnya decrease. Nah, decrease di sini berfungsi untuk memperkecil size fontnya. Misalkan kita klik satu kali. Nah, menjadi 16 lagi ya kan ya. Kita klik lagi satu kali menjadi 14 seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada fill color. Nah, fill color di sini berfungsi untuk mewarnai sel. Mewarnai sel. Misalkan contoh, kita udah blok nih dari sel C5 sampai dengan F5. Kita coba memakai fill color ini. Fill color di sini. Nah, kita coba pakai warna hijau ya. Yang hijau ini. Nah, kan jadi ada warnanya ya dalam selnya ini kayak gitu. Selanjutnya, nah kita blok lagi sel C5 sampai dengan F5. Kita menggunakan font color. Nah, font color di sini tuh berguna untuk mewarnai fontnya. Misalkan kita gunakan untuk mewarnai font dengan warna biru ini. Nah, kan jadi kelihatannya bedanya. Ini biru, lalu tadi fill colornya hijau, seperti itu. Oke, kita ke tools selanjutnya. Tools alignment ya, alignment. Alignment di sini berfungsi untuk mengubah posisi teks ya. Misalkan ini, aku udah klik sel C5, kita mencoba wrap text terlebih dahulu. Nah, menjadi seperti itu ya. Kita perbesar sel C5 ini menjadi kesehatan masyarakat, seperti itu ya. Nah, lalu kita merge and center. Nah, merge and center ini, misalkan yang ini nih, merge and center, kita bisa gunakan, ini kan ada tulisan kesehatan masyarakat ini ada di sel B8 dan C8. Nah, kita coba pakai merge and center. Nah, oke, jadi nggak ada ini pemisah kan, nggak ada sel pemisahnya gitu. Kalau pakai merge and center itu seperti itu. Selanjutnya kita ke tools yang ini. Tools yang ini tuh bisa kita gunakan untuk misalkan, nah seperti itu ya, misalkan, atau left to right, berarti dari kiri ke kanan. Lalu kalau misalkan yang ini right to left, bisa kita gunakan misalkan, nah dari kanan ke kiri ya, seperti itu. Selanjutnya konteks. Nah, konteks di sini itu berarti sama gitu ya, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada increase indent. Nah, di sini kita bisa gunakan misalkan ini ya, yang tulisan kesehatan ini. Increase indent misalkan. Nah, jadi fungsinya itu sama seperti tab ya. Jadi misalkan ini lebih ke sebelah kiri, lalu ini bisa kita gunakan ke sebelah kanan, seperti itu untuk mengatur posisi teksnya apakah akan sebelah kanan,
apakah akan sebelah kiri, seperti itu. Lalu ini, nah ini berfungsi untuk posisi teks juga. Misalkan ini angle counterclockwise, nah bisa kita gunakan misalkan. Nah jadi kayak gini ya, si tulisan itu jadi miring ke atas gitu. Lalu angle clockwise, nah angle clockwise ini bisa digunakan dengan jika kita ingin tulisannya itu miring ke bawah, kayak gitu. Selanjutnya vertical text, jadi tulisannya itu ke bawah ya. Nah, kesehatan masyarakat, seperti itu ya. Selanjutnya rotate text up. Nah, text up ini berarti dirotasi ya teksnya tuh. Jadi, nah seperti itu ya. Selanjutnya ini rotate text down, jadi rotasi ke bawah teksnya tuh. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya format cell alignment. Oke. Nah, format cell alignment ini misalkan horizontalnya dari kiri, lalu vertikalnya dari bawah. Text orientation, word text. Oke, misalkan. Seperti itulah ya. Untuk kita coba jangan memakai ini. Kita undo lagi ya, teman-teman. Itu ya, cara menggunakan tools di alignment yang ini, yang orientation. Jadi orientasi atau pengubahan rotasinya mau seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pilihan nih mengenai posisi teksnya. Apakah akan di sebelah atas atau di tengah-tengah? Misalkan ininya deh. Biar lebih jelas, kita coba ininya. Nah, ini kan ini ya. Nah, ini kan di atas ya. Nah, ini kalau misalkan memang si teksnya, misalkan kita udah klik nih sel C5, mau di atas seperti ini, kita klik yang ini. Kalau misalkan memang mau di bawah, kita klik yang ini. Kayak gitu. Misal mau di tengah-tengah, kita klik yang tengah, center ya, kayak gitu. Lalu yang bawahnya, nah ini juga hampir sama ya gitu. Ini sebelah kiri, kita bisa menyimpan teksnya di sebelah kiri. Lalu kita bisa menggunakan center untuk menyimpan teksnya tengah-tengah. Lalu selanjutnya di sebelah kanan, kita bisa menggunakan ini jika ingin menyimpan teksnya di sebelah kanan, seperti itu. Oke, itu penjelasan tools-tools yang ada di menu home. Selanjutnya ini di sini ada general. General itu umum ya, jadi mau teks, mau angka itu bisa aja. Lalu di sini ada number. Nah, number di sini. Nah, karena ini memang number jadi tidak ada perubahan ya, number. Terus selanjutnya currency. Currency di sini kita bisa menambahkan rupiah ya. Nah, jadi ada tulisan rupiahnya kan ya, Rp. Nah, selanjutnya ada accounting. Accounting di sini tuh kita coba. Nah, jadi kan tadi Rp-nya kalau pakai yang currency ini Rp-nya berangkatan, kalau accounting ini jadi ada jarak antar Rp dan nomornya ya, atau rupiahnya. Lalu nah, sort date ini misalkan kita coba menulis tanggal. Sekarang tanggal 08 November 2022. Nah, ini kan pakai custom ya. Kita coba menggunakan sort date. Jadi 8/11/2022. Selanjutnya kita menggunakan long date. Nah, long date di sini jadi panjang ya. Jadi 8 November 2022. Jadi dijabarkan ya. Oke. Selanjutnya ke bawahnya itu bisa kita lihat ya, ada time, presentasi. Nah, kita coba yang presentasi ini ya. Dipakai presentasi. Nah, jadi 1200% ya. Kalau ini pakai presentasi seperti itu. Lalu fraction ini dibagi. Nah, seperti itu. Oke, itu penjelasan tools yang ada di menu home. Sini juga ada auto sum. Auto sum ini rumus-rumus ya, nanti akan kita jelaskan juga. Lalu ini sort filter. Nah, sort filter ini bisa kita gunakan untuk misalkan mensortir teks atau data dari yang kecil ke yang besar, atau misalkan memang dari yang besar ke yang kecil seperti itu. Bisa di custom sort, di filter dan lain-lain. Nah, ini kan ada menu find and select.
Dan di sini find di sini digunakan untuk mencari atau menemukan kata gitu ya, atau misalkan nama seperti itu, replace dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke menu insert. Jadi di menu insert itu ada tools apa aja sih? Yang pertama ada pivot table, recommended pivot table, table, ya, ada illustration, ada add-ins, ada juga chart, spark lines, filter, links, text, dan simbol ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan di insert itu yang pertama ada pictures. Nah, pictures di sini bisa digunakan untuk jika kita ingin memasukkan foto atau gambar ke dalam Microsoft Excel ini ya. Pertama kita cari dulu gambarnya. Cari gambarnya. Di sini ada logo ini ya, logo virus. Kita masukin, coba. Nah, logo virus kita perkecil gambarnya. Kita tarik gambarnya ke atas. Udah. Selanjutnya, udah ya. Sebentar, kita perkecil lagi gambarnya biar nggak memakan tempat. Nah, udah ya. Jadi ini gambarnya atau logonya. Misalkan kita simpan di sini gambar yang sudah kita masukkan. Nah, di sini juga ada formatnya nih. Ketika kita memasukkan gambar itu ada formatnya. Misalkan ini remove background. Jika memang di gambar tersebut ada backgroundnya, tapi kebetulan di gambar ini tidak ada background, jadi tidak usah di remove. Nah, selanjutnya ada correction. Nah, correction di sini tuh berfungsi untuk bisa saja mengubah atau menambah cahaya atau kontrasnya ya. Misalkan kita memakai yang ini. Nah, jadi kan warnanya jadi lebih gelap daripada yang tadi ya. Nah, yang tadi seperti itu. Sekarang seperti itu. Kayak gitu. Lalu color. Nah, color di sini lebih ke warnanya ya. Kalau tadi itu menambah kontras dan brightness-nya. Kalau di sini warnanya, misalkan kita rubah foto virus tersebut menjadi warna hijau. Nah, seperti itu ya. Jadi warna hijau kan. Oke, selanjutnya itu di format itu ada compress picture jika memang ingin ternyata dikompres, tapi ini nggak usah ya karena ini udah kecil kan, tadi udah diperkecil juga ya. Udah usah dikompres. Lalu selanjutnya itu change picture. Nah, change picture sini bisa kita gunakan untuk merubah atau mengganti picture-nya atau gambarnya. Misalkan kita work offline, pindah dipilihnya. Misalkan di download lagi, kita cari gambarnya. Jadi gambar ini pasien dan seorang dokter ya. Nah, seperti itu ya. Lalu reset picture di sini berfungsi jika kita memang mau mereset gambarnya seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada vector styles. Nah, misalkan kita memakai yang ini. Nah, jadi seperti bingkai ya, bingkai pada gambarnya. Nah, seperti itu. Coba kita memakai yang ini. Itu ya. Di sini ada vector border, jadi kita bisa merubah warnanya. Nah, menjadi misalkan jadi warna kuning ini. Oke, vector effects, jadi menambah efek pada gambarnya. Terus selanjutnya ada vector layout. Nah, vector layout ini seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk menambahkan teks pada gambar tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ini ada teksnya. Kita coba teksnya PD. Nah, seperti itu ya. Itu. Lalu selanjutnya daya ini crop untuk memotong. Lalu ini tinggi atau ukuran tinggi pada fotonya bisa kita rubah di sini. Lalu lebar fotonya seperti itu. Lalu ini ada rotasi. Nah, rotasi ini misalkan kita coba ini dirotasi. Nah, ini jadi seperti itu. Ini menjadi sebelah kanan. Lalu ini kiri. Lalu vertikal, horizontal seperti itu. Oke, itu tools pictures di insert ya. Lalu selanjutnya online vectors. Nah, online vector ini bisa kita gunakan jika kita memang mau mengambil gambar itu dari internet langsung kayak gitu ya. Selanjutnya di sini ada saves. Nah,
tool shapes ini bisa kita gunakan jika kita ingin membuat atau ingin menggunakan kotak gitu ya. Banyak sih. Di sini ada shapes-nya, ada kotak, ada oval, ada garis-garis seperti ada tanda panah dan lain-lain banyak ya. Ada emoticon seperti ini, senyum, love, petir, matahari dan lain-lain. Nah, kita coba menggunakan yang ini ya. Coba seperti ini. Sekarang sudah kita masukkan, kita klik kanan, kita edit text. Nah, kita misalkan teksnya puskesmas. Nah, seperti itu ya. Itu cara menggunakan shapes pada Microsoft Excel. Oke, selanjutnya di sini ada charts. Kita coba ya yang pertama. Kita tulis dulu ya datanya. Misalkan 10, 20, 40, dan 50. Oke, kita blok dari sel H7 sampai dengan sel H10. Kita pakai yang ini ya. Yang ini, nah seperti itu ya. Misalkan yang 3D. Yang pakai 2D kolom. Ini 3D. 2D kolom. Yang ini 3D kolom ya. Yang ini. Nah, seperti ini. Jadi ya, charge-nya udah jadi kayak itu. Nah, di sini juga bisa ada beberapa pilihan seperti ini, misalkan kayak gitu dan lain-lainnya seperti itu. Selanjutnya ada di sini ada link. Nah, di sini hyperlink di sini berfungsi untuk memasukkan link pada Microsoft Excel ini. Lalu selanjutnya ada text box. Nah, text box di sini bisa digunakan jika kita memang mau menulis seperti misalkan seperti ini. Kan tadi udah kita klik ya text box-nya. Nah, kita mau membuat box atau kotak. Nah, dalamnya bisa kita langsung tulis misalkan Sumedang. Seperti itu ya. Jadi itu cara penggunaan text box. Selanjutnya header dan footer. Ini bisa kita gunakan. Terus ini misalkan kita coba udah diklik ya. Loading. Nah, ini nih. Jadi header dan footer ini pemisah antara satu dan lainnya ya. Oke, menu selanjutnya yaitu page layout. Nah, page layout ini berfungsi untuk mengatur format halaman, kertas, atau orientasi kertasnya ya. Yang pertama ada margins nih. Margin di sini berfungsi untuk mengatur sisi kanan, kiri, atas, bawah ya. Jadi misalkan marginnya beberapa nih si kertas ini tuh gitu. Misalkan ini ya, atasnya 1,9, bawahnya 1,9, kanan 1,8 cm, lalu kirinya 3 cm seperti itu. Lalu orientation. Nah, orientation di sini berfungsi untuk mengatur misalkan orientasinya mau portrait atau mau landscape. Nah, seperti ini ya. Jadi tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini jika landscape ya, seperti ini landscape. Jika portrait seperti tadi, seperti itu. Lalu size. Nah, size di sini berfungsi untuk mengatur ukuran kertas yang akan digunakan, A4, K, letter, dan lain-lain. Berbagai macam kertasnya ya. Oke, itu tools yang ada di page layout. Selanjutnya ada themes. Nah, themes di sini kita bisa menggunakan misalkan ini, Office, Face, Integral, Ion. Themes di sini berfungsi untuk mengubah tema ya. Kita mencoba yang integral. Nah, jadi ini yang integral ya. Kita udah coba pakai yang integral. Ini seperti ini jika kita menggunakan tema integral itu ya. Yang tadi ya, ini colors-nya bisa dirubah misalkan mau jadi warna apa seperti itu. Ini fonts-nya mau dirubah menjadi Calibri, Corbel, dan lain-lain gitu. Selanjutnya efek. Nah, efek di sini berfungsi untuk memberikan efek pada tulisan atau nanti ya datanya seperti apa.
apakah akan memakai glaze, milk glaze, relate, dan lain-lain kayak gitu. Oke. Lalu di sini ada ini atas atau lebarnya, lalu tingginya ini diotomatiskan atau bisa dipilih menjadi 1 page, 2 page, 3 page, dan lain-lain. Dan selanjutnya, selanjutnya ke menu formulas. Nah, di menu formulas ini kita bisa menggunakan atau kita bisa menemukan rumus-rumus ya. Nah, misalkan di AutoSum. AutoSum ini ada sum, average, code numbers, max, min, dan more function-nya seperti itu. Lalu ada recently used. Nah, recently used di sini berarti ini tuh rumus-rumus yang memang sering digunakan gitu ya. Sum, average, dan selanjutnya sampai STDF kayak gitu. Lalu ini ada rumus untuk finansial, ada screen sampai dengan efek ya yang terakhir ya. Lalu ada rumus untuk logical, text, date and time, lookup and reference, math and trig, more function lah. Di sini selanjutnya ada calculation. Nah, calculation di sini digunakan untuk menghitung ya. Nah, di sini ada calculation option. Yang pertama ada automatic, lalu selanjutnya ada automatic except for data tables, dan manual seperti itu. Nah, selanjutnya ada menu data. Oke. Di menu data ini berfungsi untuk mengelola kebutuhan data. Misalkan, nih, kita akan ini from access, from web, from text. Nah, misalkan kita akan mengambil data dari from web, dari web. Berarti kita kliknya yang ini ya, from web, yaitu. Atau from text. Nah, from text ini kita bisa mengambil data dari file yang memang sudah ada sebelumnya, kayak gitu. Lalu selanjutnya, ini sort. Nah, sort ini untuk mengurutkan data. Misalkan kita coba ya, kita klik C, D, A, dan B. Ini E ya. Oke, kita blok. Nah, kita pakai ini short to add. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ulang lagi. Nah, kan tadi udah kita ketik ini datanya C, D, A, B, dan E. Nah, kita coba pakai tools yang sort and filter ya. Sort and filter ini. Kita klik yang ini I17, sel I17. Kita coba pakai yang ini ya, yang A sampai Z sort. Oke, jadi mengurutkan jadi A, B, C, D, E kayak gitu. Kita coba yang ini Z ke A. Jadi dari belakang ke awal ya. Coba. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi sort ini untuk mengurutkan data gitu ya. Oke, selanjutnya kita membahas menu review dan alat-alatnya atau tools yang ada di menu review ya. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama di sini ada apa ya? Proofing ya, tools proofing. Lalu yang kedua language, yang ketiga comment, dan yang terakhir itu change ya. Yang pertama itu spelling. Nah, spelling di sini berfungsi untuk memeriksa kesalahan, misalkan karena typo atau salah ketik dengan pedomannya itu yaitu kamus bahasa. Lalu yang kedua itu thesaurus. Nah, thesaurus di sini berfungsi untuk memiliki fungsi thesaurus ini berfungsi untuk memberikan saran kata pada dokumen kayak gitu ya. Jadi thesaurus ini berfungsi untuk memberikan saran kata pada dokumen. Lalu selanjutnya yaitu ada translate. Nah, translate di sini kita bisa menggunakan tools ini untuk mentranslate bahasa ya, bahasa kayak gitu. Lalu ini juga ada new comment. Nah, new comment di sini bisa kita gunakan misalkan dalam suatu data kita bisa membuat komentar, atau ini juga bisa dijadikan note ya buat kita. Misalkan jadi ditulis misalkan di data ini masih ada kesalahan, jadi kita bisa tulis dengan pakai tools ini ya. Selanjutnya ada protect sheet. Nah, protect sheet di sini kita gunakan untuk misalkan mengunci kertas atau lembarnya ya, lembar pada Excel ini. Lalu selanjutnya ada protect workbook. Di sini digunakan untuk mengunci file ini ya, file yang akan kita simpan kayak gitu. Lalu selanjutnya ada menu
Lalu selanjutnya itu ada menu, maaf. Nah, selanjutnya ada menu view. Nah, di sini di menu view ini yang pertama ada workbox view, ada show, ada zoom, window, dan macros. Nah, ini normal ya. Ini normal. Normal di sini kita bisa lihat jika kita klik. Nah, kan sheet-nya itu kembali lagi seperti yang awal ya. Jadi ini bisa dibilang ini sheet yang normal seperti itu. Jadi tidak ada pembatas atau tidak ada header dan footer-nya kayak gitu. Lalu selanjutnya ada page break preview. Nah, page break preview di sini berfungsi untuk, nah, jadi pemisah atau ada ini tuh jadi terlihat gitu antara page 1 yang mana, page 2 yang mana, seperti itu ya. Jadi ini tuh bisa dibilang ada tanda gitu antara page satunya sama page 2-nya. Selanjutnya ada page layout. Nah, page layout di sini seperti tadi yang kita memakai header dan footer tadi ya. Nah, seperti itu. Dan ini ada ininya juga, ada rulernya ini ya di page layout itu, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada show. Di show ini ada ruler. Nah, kalau kita klik rulernya nggak ada, nah kan nggak ada ya. Lalu kalau misalkan kita klik lagi grid lines-nya, checklist-nya diadain, si grid lines-nya pun akan nggak ada ya. Itu kita klik lagi rulernya jadi kembali lagi. Lalu selanjutnya grid lines-nya kita klik lagi. Nah, jadi ada kan tanda-tanda selnya itu. Nah, gitu ya. Ini formula bar, ini kita klik, coba. Tidak ada formula barnya yang tadi di sini ya. Lalu kita klik lagi, jadi kembali lagi formula barnya. Nah, selanjutnya ini ada heading coba kita klik. Nah, kita klik, ya ada kan ya di sini yang tulisan selnya sel. Misalkan A1, A2, B1, B2 tidak ada, kita klik lagi headingsnya, jadi kembali lagi ya. Nah, selanjutnya ada zoom. Nah, zoom di sini kita bisa gunakan misalkan kita mau zoom salah satu sel. Atau ini bisa digunakan untuk ngezoom ini page-nya ya, page atau sheet-nya. Misalkan kita pilih dengan yang 70 atau yang 200% deh. 100%, klik OK. Oke, jadi itu ya, jadi di zoom. Lalu selanjutnya ini ada yang tulisan 100% ini. Kita bisa klik, jadi kembali lagi ke yang 100% tadi. Oke, itu penjelasan dari menu-menu dan juga tools yang ada di Excel. Oke, sudah selesai ya pembahasan untuk menu-menu dan tools atau alat-alat yang ada di Microsoft Excel ini. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu ada tentang rumus-rumus tentang perhitungan dasar pada Microsoft Excel ya. Nah, di sini saya mempunyai data penderita DBD dari tahun ke tahun. Ini hanya ilustrasi ya teman-teman, jadi ini bukan data yang konkret ya, ini hanya ilustrasi. Ini ada nomor, saya punya 10 data dengan desa ABCD sampai J, lalu tahunnya 2018, 19, 20, 21, lalu ini ada, kita akan menghitung total kasus selama 4 tahunnya, dari desa A itu ada berapa kasus atau berapa orang yang terkena DBD tersebut, lalu nanti kita akan menentukan status wilayah itu, apakah status wilayah itu aman atau beresiko ya. Selanjutnya kita juga di sini akan menghitung total penderita DBD selama 4 tahun ini. Lalu rata-rata penderita DBD itu berapa? Lalu yang selanjutnya kita juga akan menghitung kasus tertinggi. Kasus tertinggi pada 4 tahun ini itu berapa ya? Dan selanjutnya kasus paling sedikit atau memang minimal ya, minimal yang paling kecil dari data ini tuh berapa? Seperti itu. Yang pertama, kita hitung dulu yang total kasus selama 4 tahun ini ya. Kita menggunakan rumus sum ya. Kita tulis dulu sama dengan, lalu tulis SUM, sum. Nah, lalu kita blok sel C5 sampai dengan F5. Nah, seperti itu ya. Kita kurung tutup, enter, 190. Jadi, pada desa A, total kasus selama 4 tahunnya itu yaitu 190 orang atau penderitanya. Selanjutnya, dengan rumus yang sama dan tata langkah yang sama, kita tulis sum, kurung buka, kita
blok dari sel C6 sampai dengan sel F6. Kurung tutup, enter lagi. Tuh, seperti itu. Selanjutnya sama dengan sum kurung buka sel C7 sampai dengan sel F7. Enter. Sama dengan sum kurung buka sel C8 sampai dengan F8 kurung tutup, enter. Sama dengan sum kurung buka sel C9 sampai dengan F9, kita blok, lalu kita kurung tutup, kasih kurung tutup, enter. Sama dengan sum kurung buka kita blok sel C10 sampai dengan F10 kurung tutup, enter. Sama dengan sum kurung buka sel C11 sampai dengan sel F11, enter. Kurung tutup, jangan lupa ya teman-teman. Sama dengan sum kurung buka sel C12 sampai dengan sel F12, kita blok, kurung tutup, enter. Sama dengan sum kurung buka sel C13 sampai dengan sel F13, kita blok, lalu kurung tutup, enter. Sama dengan sum kurung buka sel C14 sampai dengan sel F14, kita blok, kurung tutup, enter. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menghitung status wilayah atau menentukan status wilayah dengan rumus if single ya teman-teman. Kita langsung saja sama dengan if kurung buka, lalu kita klik total kasus pada sel G5, lalu kita kasih tanda kurang dari sel kurang sama dengan 200 titik koma, lalu tanda petik 2 aman, lalu tanda petik 2 lagi, lalu titik koma, lalu kasih tanda petik 2 lagi, berisiko, tanda petik 2 lagi, jangan lupa, kurung tutup, enter. Nah, jadi status wilayah desa A, karena memang total kasus selama 4 tahun ini 190, jadi dinyatakan status wilayahnya itu berada dalam rentang aman ya teman-teman. Nah, selanjutnya dengan rumus yang sama dengan if kurung buka, kita klik sel G6 kurang dari sama dengan 200 titik koma, tanda petik 2 aman, tanda petik 2 titik koma, tanda petik 2 lagi, berisiko, tanda petik 2 kurung tutup. Oke, jadi status desa B juga masih dikatakan aman ya teman-teman, karena memang ini masih di bawah 200 gitu ya. Oke, selanjutnya kita dengan rumus yang sama lakukan lagi if kurung buka, kita klik sel G7 kurang dari sama dengan 200 titik koma, tanda kutip 2 aman, tanda kutip 2 titik koma, tanda kutip 2 berisiko, lalu kurung tutup, enter ya teman-teman, seperti itu. Lalu sama dengan, kita ulangi lagi dengan rumus yang sama, if kurung buka, kita klik sel G8 kurang dari sama dengan 200 titik koma, tanda petik aman, tanda petik lagi titik 2, tanda petik lagi berisiko, kurung tutup, gitu, aman ya, sampai desa E masih aman teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita ulangi lagi dengan rumus yang sama, if sama dengan if kurung buka, kita klik sel G9 kurang dari sama dengan 200 titik koma aman, titik koma, berisiko, ini masih aman ya teman-teman sampai ke desa E. Oke teman-teman, jadi total kasus sampai desa
ini masih aman ya, karena masih kurang dari 200. Oke, selanjutnya aku akan pakai cara cepat, sama dengan if buka, jangan dulu. Jadi if, lalu kita tulis dulu ini semua rumusnya, sama dengan 200, lalu buka aman, tanda petik aman, berisiko kurung tutup. Nah, ini kita copy dulu ya teman-teman, CTRL-C. Nah, sini ya, ada kan di situ. Nah, sekarang kita pakai ini, kita klik sel G10, enter, aman. Nah, selanjutnya karena di sini udah ada, kita pakai ini aja teman-teman. Kita klik. Nah, terus di sininya kita klik lagi sel G11, enter, resiko kan hasilnya seperti itu. Selanjutnya ini ada ini sel G12 ya teman-teman. Nah, di berisiko ya. Selanjutnya lagi klik sel G13 nya, berisiko. Lalu selanjutnya klik sel G14 nya dan berisiko. Jadi total di sini tuh teman-teman ada 4 desa yang berisiko seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada total penderita ya. Total penderita DBD. Total penderita DBD kita bisa menggunakan rumus SUM lagi. SUM kurung buka, karena di sini ada total kasus selama 4 tahun, jadi kita langsung blok aja di sel G5 sampai dengan sel G14 ya teman-teman, kurung tutup, enter. Jadi total penderita DBD pada 4 tahun terakhir yaitu ada 186,8 orang ya. Lalu selanjutnya kita juga akan menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata kita akan menggunakan rumus average ya teman-teman, average kurung buka. Nah, kita blok dari sel C5 sampai dengan sel F14 ya, kurung tutup, enter. Nah, jadi rata-rata dalam 1 tahun itu pada 4 tahun terakhir 46,7 ya. Jadi ada 46 orang, kurang lebih 46 orang yang terkena penyakit DBD itu ya. Rata-ratanya setiap tahun itu ada 46 orang seperti itu. Lalu kasus tertinggi. Nah, untuk kasus tertinggi kita memakai rumus max ya teman-teman, sama dengan max kurung buka, kita blok lagi sel C5 sampai dengan sel F14, lalu kurung tutup, enter. Nah, jadi kasus tertinggi itu ada pada tahun 2018 di desa BI itu 78 orang ya teman-teman. Tuh, untuk selanjutnya kita menghitung kasus paling sedikit dengan rumus min ya, sama dengan min kurung buka, kita blok lagi sel C5 sampai dengan sel F14. Nah, gitu. Enter dan 10 ya. 10 ini ada di desa C pada tahun 2019. Oke, teman-teman. Sekian video yang dapat disampaikan mengenai apa saja menu-menu yang ada di Microsoft Excel, lalu penjelasan mengenai tools-tools yang ada di Microsoft Excel-nya. Lalu yang terakhir barusan saya menjelaskan beberapa rumus-rumus gitu ya, yang memang itu sering digunakan gitu untuk perhitungan di Microsoft Excel. Baik, sekian videonya teman-teman, semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya. See you guys.